Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu syahidan wa mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi biiznihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabika wa rasulika an-nabiyil kamili wa ala alihi kama yaliqu bi kamalika wa adada kamali amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat, hidayah serta taufiknya kepada kita. Pada sore hari ini kita bisa kembali bermuajahah di Masjid Ulul Azmi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengalirkan keberkahan bagi kita semua. Diberkahi usianya, diberkahi rizkinya, diberkahi keluarganya, diberkahi ilmunya, serta diberkahi ibadahnya. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sosok yang senantiasa sosok yang menjadi the perfect model dalam kehidupan kita, yang bulan ini selalu menjadi highlight, menjadi sorotan yang membuat kita senantiasa mampu membuncahkan kegembiraan dari dalam batin kita, yakni Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau bukan hanya sekedar manusia. Katanya Muhammad bashar bal la kal bashar. Nabi Muhammad itu adalah manusia tetapi bukan seperti manusia. Itu artinya ada hal luar biasa yang tersimpan dan bahkan memancar pada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semuanya, semua kesempurnaan itu seperti berhimpun kepada Sayyidina Muhammad. Kata Khalid Muhammad Khalid di dalam bukunya, sesungguhnya andaikan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mendapatkan wahyu Al-Quran, maka keseluruhan Rasulullah itu sudah mempresentasikan Al-Quran. Ketika ada orang Arab Badui bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, apakah engkau bisa menggambarkan tentang akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam?" Maka Sayyidina Abu Bakar tidak bisa menjawab pertanyaan yang diajukan oleh orang Badui ini. Bukan tidak bisa menjawab, justru beliau seperti ditarik ke masa lalu ketika pernah bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menangis dan tidak bisa mengungkapkan apa-apa tentang Nabi Muhammad.
Lalu kemudian Sayyidina Abu Bakar meminta kepada orang ini agar bertanya kepada Sayyidina Ali. Kemudian orang Arab ini bertanya kepada Sayyidina Ali, "Wahai Ali, apakah engkau bisa menggambarkan tentang akhlak Nabi Muhammad?" Maka Sayyidina Ali menjawab begini, "Apakah engkau bisa menggambarkan kepadaku, bisa melukiskan kepadaku tentang kehidupan dunia ini?" Ini dia bertanya, tapi ditanya balik oleh Sayyidina Ali. Ya tidak bisalah, Ali, saya nggak bisa menjelaskan, menggambarkan tentang kehidupan dunia ini. Tahukah engkau, kata Sayyidina Ali, kehidupan dunia ini sedikit. Ad-dunya mata'un qalil. Kehidupan dunia ini sedikit. Tetapi Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu agung. Innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berada di atas pekerti atau akhlak yang agung. Maka itu artinya Sayyidina Ali tidak bisa menggambarkan tentang akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking indahnya, saking mempesonanya, saking menariknya akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Sayyidina Ali meminta orang ini datang kepada Sayyidah Aisyah. Ketika bertanya kepada Sayyidah Aisyah, Sayyidah Aisyah ini adalah wanita yang paling cerdas, yang dididik langsung oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah wanita yang paling banyak merekam dan menghafal hadis-hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Arab ini bertanya, "Wahai Aisyah, apakah engkau bisa menggambarkan kepada kami tentang akhlak Nabi Muhammad?" Sayyidah Aisyah mengatakan, "Khuluquhu khuluqul Quran." Akhlaknya Nabi itu adalah akhlak Al-Quran. Dia kembali belum puas dengan jawaban Sayyidah Aisyah. "Tolong sampaikan kepadaku, dikira-kira Al-Quran yang mana, di ayat keberapa yang mempresentasikan tentang akhlak Nabi? Karena kalau saya baca semuanya kayak kecapean saya, Aisyah. Jadi saya ingin mendapatkan beberapa ayat yang mempresentasikan tentang akhlak Nabi Muhammad SAW. Maka kemudian Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mengutip surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس hum fiha khalidun. Itu adalah penggambaran singkat tentang akhlak Nabi. Pada sore hari ini kita akan mencoba membedah sedikit dari profil Nabi Muhammad SAW yang sempurna ini dalam kaitan pernikahan. Bagaimana beliau mengawali dan mempersiapkan mental menuju pernikahan. Ketahuilah, Rasulullah itu tidak ada yang mendidik kecuali Allah. Rasulullah menyampaikan, "Addabani Rabbi wa asin ta'dibi." Tuhanku telah mendidikku dengan pendidikan yang terbaik. Coba, mengapa di usia 2 bulan dalam kandungan
beliau ditinggal oleh ayahnya Sayyidina Abdullah bin Abdul Muthalib. Setelah itu 6 bulan, 6 tahun beliau ditinggal oleh ibunya Sayyidah Aminah. 8 tahun usia beliau ditinggal oleh kakeknya. Setelah itu kemudian beliau dididik oleh pamannya Abu Thalib yang notabene beliau tidak masuk Islam. Ya. Kata Syekh Ramadan Buti, Allah ingin mendemonstrasikan kepada kita bahwa Rasulullah menjadi baik, berakhlak yang mulia bukan karena pendidikan dari manusia, tapi pendidikan langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Andaikan beliau ditemani oleh ibunya sampai dewasa, maka orang berpikir bahwa akhlak Nabi itu digembleng, dididik oleh ibunya. Atau kalau kemudian kakeknya mendidik dia sampai dewasa, maka orang mengatakan, oh kakeknya yang telah membentuk karakternya menjadi elegan seperti itu. Atau mungkin kalau pamannya Abu Thalib itu menjadi muslim yang taat, dan dia bisa menyertai Rasulullah sampai jenjang pernikahan, maka orang-orang mengatakan, oh yang mendidik Rasulullah adalah Abu Thalib. Tapi ternyata tidak semuanya. Semuanya itu tidak sama sekali berkontribusi terhadap pembentukan karakter Sayyidina Muhammad SAW. Rasulullah berada dalam pendidikan langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau sejak kecil sudah diajari tentang resiliensi, tentang kesabaran, tentang ketabahan, sehingga sosok ini tidak akan pernah mengeluh dengan cobaan dan ujian sebesar apapun dalam hidupnya, karena sejak kecil makanan beliau adalah musibah, makanan beliau adalah ujian. Orang kalau ingin bertumbuh dewasa, maka dia harus diuji. Dan Rasulullah bertumbuh dewasa oleh banyaknya ujian yang menerpa beliau. Bayangkan tadi, di usia beliau masih 2 bulan dalam kandungan, ditinggal oleh ayahnya. Tidak pernah dia melihat rupa ayahnya. Kemudian setelah itu beliau pun dipisah dengan ibunya karena berada dalam penyapihan atau dengan ibu susunya ini, Halimatus Sa'diyah. Dan kemudian dikembalikan lagi kepada ibunya sampai beliau usia 6 tahun ditinggal wafat oleh ibunya. Maka posisi beliau adalah orang yang benar-benar hidup dalam keadaan penuh dengan ujian, namun itu semua adalah bentuk pendidikan yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Sayyidina Muhammad SAW. Karenanya maka ujian apapun beliau bisa lewati, tidak pernah mengeluh. Karena beliau bukan seperti ikan yang dipelihara di akuarium. Beliau adalah ikan yang berada di lautan yang akan menghadapi kehidupan penuh dengan tantangan. Ya. Kemudian ketika beliau sama kakeknya tidak lama, lalu bersama pamannya bukan orang kaya. Abu Thalib ini, Abu Thalib disebutkan dia punya banyak anak tapi miskin. Sehingga suatu saat Rasulullah memilih menjadi pengembala.
pengembala kambing orang lain dan beliau dibayar setiap hari berapa. Itulah Rasulullah. Jadi kalau kita hidup dalam kesulitan di usia remaja, tengok Rasulullah sebagai cermin kehidupan kita. Jangan mudah mengeluh. Ketika beliau mengembalakan kambing kemudian menginjak remaja di usia 20-an, beliau ingin berdagang. Ketika perdagangannya beliau mulai sukses, beliau pernah gagal lagi, gagal dalam cinta. Apa gagalan Rasulullah? Rasulullah juga pernah ditolak cintanya. Jika ada di antara kalian pernah ditolak cintanya, maka bercermin lagi kepada Rasulullah. Oh, Rasulullah juga dulu pernah ditolak cintanya. Siapa yang menolak cinta Rasulullah? Orang yang paling mulia ini, orang yang paling agung ini, dia adalah Fakhitoh. Fakhitoh ini adalah putri dari Abu Thalib. Karena sejak remaja Rasulullah berkawan dengan Fakhitoh, kemudian Rasulullah punya ketertarikan kepada Fakhitoh, diminta kepada Abu Thalib. Kata Abu Thalib, anak saya sudah akan aku nikahkan dengan orang yang kaya, orang yang punya nasab yang bagus. Dan itu tidak hanya sekali Rasulullah. Berarti Rasulullah ditolak satu kali, tidak kemudian dia putus asa. Dia kembali mengatakan kepada Abu Thalib tentang perasaan hatinya untuk meminang Fakhitoh. Tapi tetap ditolak. Ini namanya takdir. Ditolak oleh Fakhitoh. Jadi kalau ada orang patah hati, Rasulullah juga memiliki alasan untuk patah hati. Karena dia ternyata ditolak oleh orang yang paling dicintainya saat itu. Kemudian beliau berdagang. Karena beliau dikenal dengan Al-Amin, yang jujur, berkarakter mulia, dan selalu bisa berhubungan baik dengan setiap orang yang ditemui. Maka kemudian beliau melamar untuk bekerja menjualkan barang-barang perdagangan dari Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Maka disitulah titik awal Rasulullah menemukan cintanya yang sejati. Khadijah dipersiapkan untuk Rasulullah. Rasulullah dipersiapkan untuk Khadijah. Beliau sejak kecil telah dididik kapasitas dirinya, kapasitas mentalnya, kapasitas karakternya untuk menikahi orang atau wanita yang mulia, yang punya iffah, yang disebut dengan at-tahirah, yang suci. Dan Sayyidah Khadijah Al-Kubra telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai wanita yang sempurna kekayaannya. Tidak ada wanita yang melebihi kekayaannya daripada Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Ya, istimewa kecantikannya. Banyak orang yang melamar Khadijah setelah beliau menduda. Banyak yang melamar, tapi semuanya ditolak oleh Sayyidah Khadijah. Beliau juga bernasab yang bagus, tetapi lebih daripada itu beliau adalah berakhlak mulia. Khadijah ini dikenal sebagai sosok yang dermawan. Di rumahnya itu penuh dengan orang-orang fakir miskin. Setiap fakir miskin pasti dia datang dalam keadaan tangan hampa, lalu pulang dengan membawa banyak sekali hal yang membuat mereka gembira. Jadi memang sosok ini adalah orang yang dermawan, kaya, dermawan,
dan tidak pernah mengecewakan orang lain. Kita sore ini akan mengambil fragmen ini saja. Fragmen pernikahan antara Rasulullah dengan Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Bagaimana Rasulullah dites oleh Sayyidah Khadijah Al-Kubra? Karena beliau dikenal jujur, beliau terkenal sebagai berakhlak mulia, maka beliau mendapatkan gaji 2 kali lipat daripada pedagang-pedagang yang lain. Ternyata beliau ini disertai oleh Siti Maisarah sebagai budak dari Sayyidah Khadijah Al-Kubra untuk menginvestigasi bagaimana sikap, bagaimana karakter, bagaimana cara berjualan dari Sayyidina Muhammad SAW. Rasulullah benar-benar selalu menunjukkan akhlak yang mulia. Beliau jujur apabila barangnya itu memang harga belinya 100.000 dan beliau mengatakan barang ini 100.000 dan aku jual 110.000. Tidak ada sedikit pun yang disembunyikan tentang produk itu oleh Rasulullah Muhammad SAW. Orang tidak membeli barang, tapi membeli kenyamanan, memberi keselamatan, merasa nyaman kalau saya bermuamalah dengan orang ini. Jadi Rasulullah tidak hanya sekedar menjual barang, tapi mengajarkan bagaimana bersikap baik, bagaimana bersikap jujur di dalam berdagang. Sehingga berdagang itu orang tidak hanya mendapatkan namanya material advantage atau keuntungan materi, tetapi orang juga mendapatkan psychological benefit, manfaat secara psikologis, bahkan spiritual benefit, mendapatkan keberuntungan, kemanfaatan secara spiritual. Jadi menjual itu bukan hanya kita tukar barang dengan uang, tetapi dengan kita berjualan orang mendapatkan tadi keuntungan psikologis, bahkan keuntungan spiritual dari kita. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Karena kalau orang itu mendapatkan keuntungan secara psikologis dan spiritual, orang itu akan kembali lagi untuk menemui kita, bukan menemui barangnya, menemui kita. Senang berjumpa dengan orang itu. Dan ternyata ketika yang menjual itu Rasulullah mengalami lonjakan yang luar biasa, keuntungan yang diterima oleh Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Maka kemudian Sayyidah Khadijah ini tertarik sekali kepada Rasulullah. Ingin apa? Ingin menikahinya. Inilah bahwa bukan Rasulullah yang awal ingin melamar Khadijah. Meskipun sebenarnya sudah ada perasaan ingin melamar Khadijah, tapi beliau tahu bahwa beliau ini tidak punya kelayakan secara materi untuk meminang Khadijah Al-Kubra. Tetapi ternyata Sayyidah Khadijah Al-Kubra memiliki daya tertarik luar biasa kepada Rasulullah. Sampai kemudian karena beliau adalah wanita yang punya iffah, punya rasa malu, dia mengutus Nafisah untuk menyampaikan pesannya kepada Rasulullah. Wahai Muhammad, kata Nafis, jika ada orang kaya, orang bermartabat, orang yang mulia ingin menikahi kamu, apakah kamu mau? Kalau dia mau dengan aku, ya saya mau. Siapa dia? Dia adalah Khadijah Al-Kubra. Khadijah Al-Kubra itu sangat yakin bahwa Rasulullah itu adalah akan menjadi suaminya. Kenapa? Karena suatu saat Sayyidah Khadijah Al-Kubra itu tidur dan mimpi
kemudian datang cahaya ke rumahnya yang menerangi seantero rumahnya, dan seketika itu beliau merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Beliau datang kepada Waraqah bin Naufal, pamannya beliau, sepupunya beliau. Wahai Waraqah, aku bertanya kepada engkau tentang mimpiku. Apa mimpimu? Aku bermimpi ada cahaya yang begitu bersinar terang datang menembus rumahku dan memenuhi seluruh seantero rumahku. Itu apa wahai Waraqah? Itu adalah cahaya nubuwah, cahaya kenabian. Berarti sebentar lagi ada seorang nabi yang akan datang dan tinggal di rumahmu. Dan Waraqah mengatakan, memang sebentar lagi ini adalah waktunya nabi datang. Ada seorang nabi yang diutus oleh Allah. Setelah sekian lama kosong kenabian. Maka melihat karakter demi karakter, puzzle-puzzle karakter yang tampak pada Sayyidina Muhammad, maka mungkin inilah nabi itu di dalam hati Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Maka kemudian Sayyidah Khadijah Al-Kubra memberanikan diri untuk melamar Sayyidina Muhammad. Saya tidak menemukan orang yang punya karakter baik seperti orang ini. Belum pernah saya temukan. Bagaimana kata Sayyidah Siti Maisarah, di dalam perjalanan itu seperti awan melingkupi Rasulullah Muhammad SAW. Jadi ini adalah ada tanda-tanda kenabian pada Sayyidina Muhammad. Nah, dari situ kemudian Rasulullah menerima lamaran Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Di antara kedua belah pihak menyampaikan kepada pamannya, Rasulullah menyampaikan kepada Sayyidah Hamzah, kemudian Sayyidatuna Khadijah menyampaikan kepada pamannya karena ayahnya sudah wafat. Terjadilah kemudian pernikahan di antara keduanya, tapi Rasulullah memiliki iffah, memiliki harga diri, bahwa beliau mengeluarkan mahar 20 onta. Ya, 20 onta. Jadi mahar beliau bukan sedikit tapi banyak. Makanya Rasulullah menyampaikan, kalau laki-laki mau menikah harus dengan mahar yang besar, tetapi wanita meminta dengan mahar yang sedikit. Gitu ya. Kalau laki-laki berusaha untuk memberi mahar yang banyak, tapi kalau wanita meminta mahar yang sedikit. Artinya apa? Karena agama ini yusrun, dinun yusrun, agama ini mudah, jangan dipersulit. Lah, setelah terjadi pernikahan itu, maka Rasulullah Muhammad SAW merasa menemukan kesempurnaan, karena selama ini tidak ada wanita yang menyayangi beliau. Belum pernah mendapatkan kasih sayang wanita berupa dari ibunya. Ini seperti Sayyidah Khadijah ini hadir dengan jiwa keibuannya. Dia seperti mengerti dengan apapun yang dihasratkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Disebutkan dalam sejarah Khadijah, Sayyidah Khadijah itu tanpa perlu bertanya kepada Nabi Muhammad, seolah-olah apa yang terbersih di dalam hati Nabi Muhammad itu sudah diketahui oleh Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Kenapa ini? Karena beliau sangat mencintai Nabi Muhammad SAW.
Jadi cinta itu selalu membuat kita ingin mengerti akan apa yang diinginkan oleh yang dicintai. Makanya kok ada orang nggak ngerti-ngerti, sudah diberi isyarat ini nggak ngerti, isyarat itu nggak ngerti, ya macam-macam nggak paham, itu berarti belum jatuh cinta. Orang cinta itu akan selalu menumbuhkan perasaan understand, dia paham akan apa yang diinginkan oleh orang yang dicintai. Lebih daripada itu, Sayyidah Khadijah Al-Kubra ini selalu ada di masa-masa sulitnya Rasulullah Muhammad SAW. Jadi, kalau kita ingin menikah, jangan membayangkan masa cemerlang. Tapi bayangkan bagaimana kita akan menjalani masa-masa penuh dengan kesulitan. Karena itulah sesungguhnya yang akan menguji cinta. Itu yang akan menguji pernikahan. Kalau orang menikah, fasilitasnya terpenuhi, semua itu biasa. Tapi kalau menikah, banyak fasilitas yang tidak terpenuhi, itu adalah ujian untuk menguatkan hubungan. Belajar kepada Sayyidina Ali sama Fatimah. Sayyidina Ali dan Fatimah nggak punya apa-apa saat menikah. Tetapi hidupnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak keturunannya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka mendasari pernikahannya dengan kesabaran. Kata Khalil Gibran, ketika engkau menangis di dalam pernikahanmu oleh sebab banyaknya musibah yang menerpa pernikahanmu, ketahuilah bahwa air mata itu adalah seperti semen yang akan menguatkan cintamu. Jadi kedukaan, kesusahan yang dilewati bersama itu akan menguatkan cinta dalam rumah tangga. Tetapi kalau pernikahan itu tidak pernah diterpa oleh kesusahan dan kesedihan, maka perekat rumah tangga itu tidak ada. Makanya kalau kita menikah pertama ngekos nggak apa-apa, ngontrak nggak apa-apa, ya, dalam keadaan prihatin. Untuk apa? Untuk menguatkan hubungan. Ketahuilah, Sayyidah Khadijah Al-Kubra, kata Rasulullah, kalau Maryam itu adalah ratu yang ada di langit, maka Sayyidah Khadijah Al-Kubra adalah ratu yang ada di bumi. Dan tidak ada wanita yang paling sempurna yang mendampingi Sayyidina Muhammad SAW melebihi daripada Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Setiap kali Rasulullah punya makanan, maka yang diingat oleh Rasulullah adalah sahabat-sahabat Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Pinginkan kita ini, jika sudah tidak ada, pasangan kita masih mengingat kita, masih membincangkan tentang kebaikan-kebaikan kita kepada mereka, ya. Maka dari sini kita mempelajari bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu telah dipersiapkan pernikahannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan orang yang cocok dengan beliau. Maka pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Pertama, sebelum pernikahan kita harus mempersiapkan kapasitas. Berapa banyak orang yang ingin menikah tapi tidak pernah mengukur kapasitas, ya, kapasitas kesabaran kita, kapasitas tawakalnya kita, ya, itu harus dikembangkan. Karena jangan sampai nanti setelah menikah mudah mengeluh, diberi kesulitan sedikit aja mengeluh, sedikit belanja sudah mengeluh,
Jadi kapasitas itu bukan hanya soal skill, tetapi kapasitas rohani, karakter itu harus dipersiapkan. Makanya modal daripada pernikahan itu adalah takwa. Takwa itu isinya kesabaran, tawakal, syukur, ridho, itu adalah takwa. Ya. Jadi kalau misalnya kita ingin menikahi orang yang baik, maka persiapkan diri kita menjadi orang yang baik. Kalau kita ingin mendapatkan calon yang terjaga jiwanya, maka kita pun harus menjaga jiwa kita. Kenapa? Karena sesungguhnya kita dalam konteks pernikahan, pasangan itu adalah seperti satu jiwa yang terbelah dan kemudian kembali lagi bersama. Tahu kan? Seperti halnya biji mangga. Biji mangga itu terdiri dari dua kelopak. Lah, antara laki-laki dan wanita itu seperti dua kelopak ini. Dulu kita satu, lalu terpisah dan menyatu kembali untuk menumbuhkan keturunan. Ya. Maka demikian juga kita ini satu. Jika kita ingin mendapatkan pasangan yang baik, maka kita harus tekun, disiplin, memperbaiki diri. Saya sampaikan, jika ada pasangan yang berseteru, yang ingin cerai dan menyalahkan pasangan, saya bilang, kamu jangan menyalahkan pasangan. Kalau kamu ingin memperbaiki pasangan, perbaiki dirimu sendiri. Karena kalau kamu baik, nanti akan merefleksi menjadi kebaikan buat pasangan. Jadi ini bukan hanya diperlukan saat kita mau mencari jodoh, saat kita sudah menikah pun begitu. Kan banyak dalam pernikahan itu biasanya orang itu saling menyalahkan pasangan, tidak menyalahkan dirinya sendiri. Padahal kan tidak diajarkan tuh ya dalam Islam menyalahkan orang lain. Islam itu mengajarkan kita menyalahkan diri sendiri. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi Nabi Adam itu tidak menyalahkan siapa-siapa, yang disalahkan dirinya sendiri. Saya kadang bilang, kalau istri marah kepada saya, istri ngomel terus, jangan nyalahkan istri, nyalahkan saya sendiri saja. Mungkin hubungan saya dengan Allah sedang tidak baik, gitu ya, sedang tidak baik. Kenapa tadi? Karena pasangan itu adalah cermin diri kita. Pasangan cermin diri kita. Kalau kita ingin mendapatkan pasangan yang baik, kita harus menjadi cermin yang baik. Orang jahat ingin mendapatkan orang baik, nggak mungkin. Al-mu'min mira'atul mu'min. Orang beriman itu cerminan bagi orang beriman yang lain. Gitu ya. Jadi ini penting. Maka kita jangan khawatir terkait dengan jodoh kita. Kalau kita amankan diri kita, jodoh kita akan diamankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita ini tidak aman, mudah bergaul dalam pergaulan bebas, ya mungkin jodoh kita juga akan suka dengan pergaulan bebas. Kenapa tadi? Karena kita adalah cermin jodoh kita. Al-Quran menyampaikan orang baik untuk orang baik, orang jahat untuk orang jahat. Nah, maka demikian Rasulullah itu orang baik, maka Sayyidah Khadijah adalah orang baik, karena mereka cerminan yang memang klop. Meskipun beliau pernah menikah, tapi beliau at-thahirah, beliau adalah orang yang paling suci. Dia tidak pernah bergaul dengan laki-laki yang bukan muhrimnya. Beliau kemana saja selalu diikuti oleh wanita-wanita yang baik kepada beliau. Gitu ya. Jadi artinya apa? Kita nggak usah mencari jodoh.
mencari jodoh ya bolehlah ya, tetapi jangan terus ya udah perbaiki diri saja, nanti jodoh yang akan datang kepada kita. Siapkan kita menjadi magnet yang dicari, bukan yang mencari. Nah kalau nggak ketemu ya sekarang berarti kita sedang disuruh mempersiapkan kapasitas diri kita, karakter, akhlak, ya, value-value kebaikan itu haruslah kita sertakan jadi apa? Jadi jiwa kita, ya. Maka ini penting untuk kita pahami, karena banyak orang sekarang sibuk mencari jodoh, tapi dia lupa memperbaiki kapasitas, memperbaiki diri. Ada seorang putri, aku ingin menikah dengan dia. Dia seorang dokter yang dokter yang soleh, kata dia. Lah kamu apakah sudah menjadi dokter yang soleh, dokter yang solehah? Kalau kamu memang merasa punya kepantasan, bolehlah. Kalau Sayyidah Khadijah Al-Kubra merasa punya kepantasan untuk melamar Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kemudian sekali lagi, kapasitas yang lain seperti kesabaran, itu mulai belajar kesabaran, karena pernikahan itu intinya sabar, ya, bukan syukur, sabar. Karena nanti setelah menikah kamu akan menemukan hal-hal yang tidak disukai dari pasanganmu. Kalau sekarang masih pertemuan di awal, yang kamu ketahui adalah hal-hal yang kamu sukai, karena kamu sedang tertarik, penasaran, maka yang kau cari adalah hal-hal yang kamu sukai. Tapi nanti setelah menikah, yang akan engkau jumpai adalah hal-hal yang tidak engkau sukai. Maka untuk hal-hal yang kamu tidak sukai, kamu harus belajar bersabar. Ya, maka bersabar. Makanan yang gak enak disabari, tetap dimakan. Itu latihan. Karena hidup ini tidak hanya mendapatkan hidangan yang nikmat, tapi juga hidangan yang tidak nikmat. Harus sama-sama dinikmati. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ini mungkin ada yang ditanyakan. Sekarang maghrib jam berapa? Hah? Oh ya, 2 menit lagi ya. Mungkin ada yang ditanyakan 10 menit. Silakan. Ya. Ada yang tanya? Ya, 10 menit lagi ya. Sambil mungkin ada yang tanya, saya lagi ya. Saya tinggal 10 menit. Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam harus menyiapkan pernikahan agar kita menjadi bagian kontributor terhadap peradaban Islam. Kita tidak berhenti memikirkan diri kita sendiri, tapi memikirkan masa depan Islam ke depan. Ya, makanya Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan, tazawwajul wadudul walud fa inni mukasirun bikumul umam. Nikahilah orang atau wanita yang kamu cintai, yang kamu cintai lagi subur, karena sesungguhnya aku bangga dengan banyaknya umat.
Itu artinya bahwa pernikahan itu adalah menciptakan generasi dan membangun peradaban Islam. Maka kita jangan pernah menganggap remeh pernikahan. Jangan pernah kemudian kita sembarang memilih jodoh. Karena memilih jodoh berarti memilih pendidik-pendidik yang akan membangun peradaban ke depan. Ya. Rasulullah memilih Sayyidah Khadijah Al-Kubra adalah orang yang mulia, sehingga lahir dari beliau orang-orang yang mulia. Salah satunya adalah Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra ini lahir manusia-manusia agung, wali-wali agung. Dari siapa ini? Dari ibu yang mulia, dari ayah yang mulia, lahir orang-orang yang mulia. Siapa pangkalnya tadi? Pangkalnya adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Ya. Maka sejak sekarang kita betul-betul menikah itu mempersiapkan masa depan dan peradaban. Jangan karena kawan kita sudah menikah lalu kita yang penting aku menikah. Banyak itu anak-anak sudah usia 28 nggak ketemu jodohnya, udah penting siapa saja yang mau dengan saya nikah aja. Jangan. Menikah itu bukan hanya menikah tapi membangun peradaban. Ya, membangun peradaban. Bagaimana kita berkontribusi terhadap kehidupan masa depan agama ini. Ya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Jika tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri dengan doa. Sebentar lagi sudah mau maghrib ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Sayyidi, Ya Sayyidi, Ya Rasulullah, Ya Sayyidi, Ya Sayyidi, Ya Rasulullah. Khudh biyadi qad qallat hilati adrikni ya Sayyidi, Ya Rasulullah, Ya Sayyidi, Ya Sayyidi, Ya Rasulullah, Ya Arhamar Rahimin. Inilah bulan kekasih-Mu ya Rabb, inilah bulan kegembiraan semesta ya Rabb, inilah kelahiran kekasih-Mu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, jadikan hamba ya Rabb Engkau akui sebagai umat Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan jalan kami ya Rabb adalah jalan yang pernah ditempuh oleh Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bimbinglah kami ya Rabb agar dada ini senantiasa Engkau hiasi dengan cinta kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Arhamar Rahimin, sebelum Engkau memanggil kami kelak ya Rabb,
berikan kesempatan kepada kami untuk memandang wajah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Arhamar Rahimin, Ya Ajwadal Ajwadin, bimbinglah kami ya Rabb, agar bibir ini senantiasa Engkau hiasi dengan bersolawat kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, jadikan akhlak kami ya Rabb sebagaimana akhlak Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan hati kami ya Rabb sebagaimana hati Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan perbuatan kami ya Rabb sebagaimana perbuatan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan orientasi hidup kami ya Rabb sebagaimana orientasi hidup Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, ketika telah di alam mahsyar ya Rabb, berikan kesempatan kepada kami memandang wajah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjabat tangan dengan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memegang jubah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke telaga Haud bersama Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam di telaga yang sediakan untuk umat Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapkan hati kami ya Rabb dalam millah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbi adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Walakal hamdu minka bika fi kulli waqtin wa hin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. Alhamdulillah, demikian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga kita semua dijadikan sebagai umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Allah ridha kepada kita semua. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.